Sementara itu, saudara, sejumlah masyarakat dari suku Uria, Kampung Nimbotong, Distrik Unurunguai mendatangi kantor Bupati Jayapura di Sentani pada Jumat 2 September kemarin. Dalam aksi penyampaian aspirasi ini, mereka meminta pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tidak mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri. Koordinator aksi Alexander Tekwari mengatakan, pihaknya juga ingin berinvestasi di PT PNM agar anak-anak bisa sekolah dan juga bekerja. Dalam perjalanan pengoperasian perusahaan sawit tersebut, Pemkab dapat melakukan pengawalan agar tidak terjadi seperti di wilayah Lereh dan beberapa daerah lain. Tersambung bersama dengan kami untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua. Aldi, silahkan dengan laporannya. Baik Nila dan juga Tribuners dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini tepatnya di Sentani, Kabupaten Jayapura. Sejumlah masyarakat dari suku Uria, Kampung Nimbontong, Distrik Unurum Guai, mendatangi kantor Bupati Jayapura di Sentani pada Jumat lalu 2 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan pantauan kami, masa tiba sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur siang hari, dan dalam aksinya bertujuan menyampaikan aspirasi yang dimana mereka meminta pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tidak mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri PNM. Koordinator aksi Alexander Tecuari dalam kesempatan wawancara kepada kami awak media, Nila dan juga Tribuners, ini pihaknya mengatakan bahwa alasan mengapa bersikeras untuk tidak mau izin PT Permata Nusa Mandiri ini dicabut karena adanya kontribusi yang dilakukan oleh pihak PT Permata Nusa Mandiri kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini mereka mengharapkan agar adanya keberlanjutan di mana anak-anak bisa sekolah dan bekerja begitu. Dan dalam perjalanan pengoperasian dikatakannya perusahaan sawit itu juga masyarakat meminta Pemkab maksud saya dapat melakukan pengawalan agar tidak terjadi seperti di wilayah Lere dan beberapa daerah lainnya begitu. Menurut masyarakat, Nila dan juga Tribuners, mereka lah yang mempunyai tanah dan juga hak atas kepemilikan, jadi harus kembalikan kepada mereka begitu. Dan menurut pihaknya juga pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan mediasi bersama masyarakat adat suku Ria dan pihak perusahaan. Dan dikatakannya secara langsung bahwa jika memang ada kesalahan dapat diubah secara bersama dan juga diperbaiki begitu, biar keluarga mereka juga bisa bekerja di perusahaan yang dimaksud. Dan dapat saya informasikan juga Nila dan juga Tribuners, lahan sekira 5.400 hektar dari masyarakat adat suku Ria yang disebutkan oleh Alexander ini telah mendapatkan hak guna usaha, dan sementara itu Ketua Dewan Adat Suku Das Uria menjelaskan bahwa tujuan aksi tersebut diadakan lantaran ada batas wilayah adat yang telah dilanggar begitu. Dan Nila dan juga Tribuners, dapat pula saya informasikan ini perjuangan panjang dari PT Permata Nusa Mandiri bersama masyarakat adat dalam membangun perkebunan di Kabupaten Jayapura ini memang sudah cukup panjang begitu. Dan kalau kita melihat dari sisi legalisasi sendiri bahwa perusahaan ini telah memiliki izin lokasi ya sejak tahun 2011 begitu. Kemudian ada juga izin usaha perkebunan yang diperoleh pada tahun 2014 sesuai dengan keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua begitu. Selain itu, pihak perusahaan juga telah mendapatkan izin lingkungan pada tahun 2014 dan juga pelepasan kawasan hutan pada tahun yang sama yakni 2014 serta hak guna usaha yang dimana pihak perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan diktum kelima dalam surat keputusan pelepasan kawasan untuk menyelesaikan hak guna usaha dan atau titel hak lainnya. Perolehan pelepasan ulayat dari masyarakat adat memiliki lahan secara yuridis baru lengkap di tahun 2015 sebagai dasar pengurusan HGU. Dan dapat saya informasikan pula bahwa prinsip fee, prior, and informed consent atau FPIC ini selalu dikedepankan oleh perusahaan agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan, dilakukan melibatkan berbagai pihak begitu dengan penuh kesadaran, pemahaman dan juga tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikian Nila dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan perusahaan sawit yang juga mendapatkan izin dari masyarakat setempat begitu. Semoga masalah ini cepat terselesaikan dan ditemukan solusi terbaik bagi Pemkab Jayapura. Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua, melaporkan langsung dari Kota Jayapura, Papua. Kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak Aldi Bimantara atas informasi Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.